Shalom aleihim saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada. Kiranya damai sejahtera yang dari sorga melimpahi saudara-saudara. Firman Tuhan dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 29. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Saudara, apa yang membedakan penciptaan alam semesta dengan penciptaan manusia? Alam semesta diciptakan dengan baik, tetapi manusia diciptakan sungguh amat baik. Mengapa diciptakan sungguh amat baik? Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saya dan Bapak Ibu Saudara diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Saya dan Bapak Ibu Saudara adalah imago Dei, gambar Allah. Apakah artinya menurut gambarnya? Menggunakan kata Ibrani selem yang berarti gambar atau patung. Bayangkan saudara, kita adalah patung hidup Allah di bumi ini, bukan dalam arti fisik, tetapi dalam esensi dan fungsi. Manusia dicipta untuk mencerminkan sifat-sifat Allah, kasih-Nya, kreativitasnya, kebijaksanaannya, dan banyak lagi. Setiap kali saya dan Bapak Ibu Saudara menunjukkan kasih, setiap kali pula maka kita menciptakan sesuatu yang indah. Manusia sedang merefleksikan gambar Sang Pencipta. Lebih jauh lagi, ayat ini menyebut laki-laki dan perempuan. Artinya adalah kesetaraan gender bukanlah konsep modern hari ini. Ini adalah desain ilahi sejak awal penciptaan. Baik pria maupun wanita, baik laki-laki maupun perempuan sama-sama adalah gambar Allah. Sama-sama adalah imago Dei. Masing-masing dengan keunikan yang melengkapi satu dengan yang lain. Dalam keragaman, manusia mencerminkan kompleksitas dan keindahan Allah. Apapun yang dilakukan manusia akan mencerminkan Allah yang menciptakannya. Selain itu, manusia sebagai gambar Allah juga memiliki pengertian wakil dan tanda kehadiran serta pemerintahan Allah di atas segenap ciptaan. Keberadaan manusia dan tugasnya untuk berkuasa atas alam adalah tanda atau gambar dari kedaulatan Allah atas semesta. Karena itu saudara, tugas penguasaan yang dilakukan manusia mempunyai sifat penata layanan. Manusia berkuasa atas alam demi Allahnya dan bukan demi dirinya sendiri. Manusia diberikan mandat ini semata-mata untuk memberlakukan tatanan yang teratur atas alam ciptaan, sebagaimana Allah juga telah mengatur alam semesta dari kekacauan mula-mula. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dosa telah membuat gambar dan rupa Allah ini menjadi rusak, sehingga gambar yang rusak itu bukan lagi memuliakan Allah, tetapi memalukan Allah. Manusia
bukan lagi berkuasa atas alam demi Allah, tetapi demi dirinya, demi keserakahannya, demi ketamakannya. Manusia membuat alam semesta bukan tambah baik, tetapi menjadi tambah kacau dan tambah tidak beratur karena kejahatan di dalam hatinya. Tetapi syukur kepada Allah, kita yang sudah menjadi satu dengan Kristus, kita dipulihkan kembali gambar dan rupa Allah yang rusak itu. Sehingga karena Kristus, sekarang kita dapat memuliakan Allah melalui hidup kita. Karena itu saudara, kehadiran seorang Kristen harus menimbulkan keteraturan pada alam sekitarnya. Kehadiran seorang Kristen harus menghasilkan kedamaian dan kesejukan bagi dunia di sekitarnya, karena kita sedang membawa citra diri Allah dalam hidup kita melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Maka pertanyaan buat kita, apakah hidup saya dan Bapak Ibu Saudara hari ini sudah mencerminkan gambar dan rupa Allah? Kasih kita kepada sesama, kepedulian kita kepada lingkungan, cinta kita kepada negara, apakah sudah menampakkan citra diri Allah dalam hidup kita? Sehingga di mana kita hadir, di situ ada kesejukan, di situ ada kedamaian, di situ ada keteraturan. Atau sebaliknya, mereka justru melihat bukan gambar diri Allah, tetapi gambar dosa, karena kata-kata kita, karena sikap kita, karena pikiran kita, karena perbuatan kita yang justru bertentangan dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, firman-Mu hari ini mengingatkan kepada setiap kami bahwa kami adalah gambar dan rupa Allah, Imago Dei, yang sudah dipulihkan oleh karena Kristus dan pengorbanan Kristus. Sehingga di mana kami hadir, seharusnya kami menimbulkan keteraturan pada alam semesta di sekitar kami. Di mana kami hadir, seharusnya menghasilkan kedamaian dan kesejukan bagi dunia, bagi masyarakat di sekitar kami. Karena kami sedang membawa citra diri Allah dalam hidup kami melalui kematian dan kebangkitan Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan, jikalau kehadiran kami bukan membawa keteraturan, kehadiran kami tidak menghasilkan kedamaian dan kesejukan, tapi kami mau terus belajar oleh karena firman-Mu, supaya di mana kami hadir, di situ ada kedamaian, di situ ada kesejukan, melalui kasih kami kepada sesama, kepedulian kami kepada lingkungan, cinta kami kepada negara, biar orang melihat ada gambar dan rupa Allah yang kami bawa. Ampuni kami jika selama ini kami justru membawa gambar dosa, karena kata-kata, sikap, dan perbuatan kami bertentangan dengan Kristus yang kami percayai. Hari ini Tuhan secara khusus berdoa untuk dua saudara kami, dua keluarga kami, Bapak Sandi Susanto yang tepat hari ini berulang tahun. Kiranya Tuhan terus menyertainya dengan berkat rohani, di dalam imannya, di dalam pelayanannya, di tengah-tengah GKT Banyuwangi, baik yang nampak maupun yang tidak tampak, semuanya telah dikerjakannya karena cintanya yang besar kepada Engkau. Biarlah cintanya itu terus bertumbuh, biarlah cintanya pun terus membara, sehingga pelayanannya pun baik yang nampak oleh mata maupun yang tidak kelihatan oleh mata terus dikerjakan karena kasihnya kepada Tuhan. Berkati juga di dalam pekerjaannya, apa yang menjadi pergumulan Tuhan, kami percaya Tuhan yang mendengar dan Tuhan sendiri yang akan menuntun dan menolongnya, sehingga setiap keputusan diambil sesuai dengan jalan dan kehendak Tuhan sendiri. Kesehatannya juga kami bawa, biarlah berkat rohani yang dari surga menyertai keluarga Kosandi. Demikian juga berdoa untuk Ibu Insulastri yang hari ini juga berulang tahun. Kiranya Tuhan mengingatkan akan perjanjiannya antara dirinya dengan Tuhan, dan biarlah kiranya dengan segala kasih karunia
yang telah diterimanya itu membuatnya kembali setia kepada perjanjian, kembali setia kepada Tuhan. Apapun yang dipergumulkan, biarlah kiranya Tuhan yang menolong dan sekali lagi menuntunnya untuk kembali kepada perjanjian Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk Ko Sandi Susanto. Biarlah kiranya berkat rohani yang dari surga yang selalu menyertai. Demikian juga untuk Ibu Insulastri, kiranya setia dengan perjanjian kekal. Tuhan memberkati.